Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat datang di podcast Madrah SB Aceh. Saya Bes akan menjadi host pada hari ini, dan di hari yang cerah ini di Jantoh saya sudah kedatangan narasumber kita pada hari ini, yaitu Ibu Zurahmi yang merupakan Korprodi dari Desain Interior. Betul sekali Bu, mungkin bisa disebutkan nama dan gelarnya, mungkin itu saja ya. Baik, terima kasih Bu Bes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya AR Zurahmi D, STMT, dan untuk sekarang saya dipercayai sebagai koordinator Prodi Desain Interior SB Aceh. Betul. Sekarang apakah hari ini ada ngajar nanti setelah ini Bu? Iya, sebenarnya hari ini saya ada ngajar. Betul. Kelas apa nanti yang akan diajar? Nanti kita ada kuliah studio eksplorasi. Oh, studio eksplorasi. Nah, ini salah satu mata kuliah di desain interior ya. Mungkin bisa dicerita sedikit, kalau misalnya kita di studio eksplorasi tuh, saya datang duduk belajar tuh, kita belajar apa Bu di dalam kelas itu? Untuk di minggu ke-8 setelah UTS ini, jadi mahasiswa itu kita ajarkan sekaligus mereka praktek untuk terjun mengolah sebuah proyek kecil ya. Jadi mereka nanti mahasiswa akan ngedesain interior berkaitan dengan eksplorasi. Nah, untuk kali ini mereka mencoba mengkaji tentang beberapa proyek-proyek umum. Jadi sarana-sarana pabrik yang berkaitan dengan desain interior seperti itu. Jadi mereka akan mempelajari desain interior di sarana-sarana pabrik yang ada gitu Bu ya. Jadi setelah mereka mempelajari tentang kajian-kajian di sana, kemudian mereka juga mencari sebuah problem solving yang terjadi di lokasi tersebut. Kemudian nanti dari ide-ide yang mereka dapatkan di lapangan, kemudian mereka olah untuk menjadi sebuah ruang interior yang layak untuk kedepannya. Gitu Bu ya. Jadi memang ada itu salah satu mata kuliah yang ada di desain interior ini ya. Jadi mungkin pertanyaannya sekarang saya akan nanya soal adik-adik yang kemudian akan masuk ke desain interior ini, nantinya prospek kerja ke depannya itu seperti apa ya Bu? Sebenarnya kalau saya sampaikan kepada adik-adik maupun baik itu mahasiswa dan calon adik-adik ya, sebenarnya desain interior itu adalah prodi yang sangat memiliki dampak ke depan yang cukup baik seperti itu. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Saya di sini bukan hanya sebagai dosen ataupun kaprodi, saya juga sebagai praktisi. Nah, di sini saya selalu menyampaikan kepada mahasiswa desain interior itu tidak harus, mungkin bagi adik-adik beranggapan ketika mereka selesai kuliah mereka harus menjadi PNS seperti itu. Betul. Nah, padahal mereka bisa menjadi seorang entrepreneur. Jadi dimulai mereka ngedesain awal kecil-kecil, kemudian diupload di media sosial seperti itu kan. Sama halnya dengan diri saya dulu gitu. Jadi sebelum saya menjadi seorang dosen, awal mula itu saya seorang praktisi gitu. Jadi sebelum terjun sebagai pengajar, pengajar. Jadi saya ngedesain, saya upload. Nah, dari situ orang ngeliatin karya-karya saya. Nah, jadi di situlah mulainya para klien untuk menghubungi saya minta ngedesain sebuah project. Nah, jadi ini yang saya tekankan ke mahasiswa untuk menjadi seorang desainer ini bukanlah nanti ketika mereka tamat mereka harus menjadi sebagai pekerja di sebuah instansi seperti itu. Nah, jadi luang kerja mereka tuh lebih luas gitu. Betul. Nah, jadi salah satu contohnya ketika saya bawa mahasiswa ke luar kota gitu kan, mereka ngeliat saya tunjukin, nah ini ada kamar mandi, toilet aja gitu kan, butuh sentuhan desain interior gitu. Jadi sarana-sarana publik seperti itu ya. Publik. Yang dulunya kok kita beranggapan bahwa toilet itu adalah sebuah ruangan yang disembunyikan, seperti tidak perlu ditunjukkan. Tapi sekarang dengan hadirnya seorang desain interior nih, toilet itu mampu memberikan nuansa yang indah, yang bagus, memberikan spot-spot, bahkan terkadang orang bisa selfie-an seperti itu. Betul, apalagi dengan media sosial yang sekarang ya, dengan desain-desain interior. Belum lagi kalau misalnya kita berbicara soal bisnis-bisnis seperti kafe dan sebagainya ya, karena tadi hal yang bahkan mungkin sekurang
kita berpikirnya ya, sekurang signifikan toilet pun itu bisa dengan sentuhan desain interior, malah bisa dengan ini ya Bu Yana. Sekarang mungkin pertanyaannya, apakah gini, apakah kalau saya misalnya mau masuk desain interior ini, saya harus pandai menggambar atau saya harus pandai seperti ini atau seperti apa gitu. Jadi mungkin kan biasanya kalau kita sedang memilih jurusan, kita melihat ke diri sendiri ya, saya ini bisa nggak ya nanti masuk, kalau saya masuk bisa nggak saya nanti melakukan dan menyelesaikan gitu. Mungkin bisa sedikit cerita nanti di desain interior, apakah nanti banyak mendesain, menggambar, atau mungkin seperti arsitektur atau seperti apa, Bu? Nah, ini pertanyaan cukup menarik ya, Bu Bes ya. Boleh dibilang saya pengen curhat lah ya. Betul, silahkan Bu. Nah, makanya kita mengenang kembali masa dulu ketika saya memilih, kebetulan saya ini seorang arsitek. Jadi selain arsitek saya juga memiliki spesialis di desain interior. Betul. Nah, jadi ST-nya itu arsitek. Iya, ST arsitek, tapi juga saya bergelut di bidang desain interior seperti itu. Nah, jadi ini dulu kalau dilihat tadi pertanyaan background, apakah kemudian skill kita harus dimulai memiliki kemampuan menggambar seperti itu. Nah, jadi kalau mengenang kembali flashback di zamannya saya memilih jurusan arsitek ini, sebenarnya saya tidak memiliki bakat kemampuan menggambar gitu. Nah, sampai kawan-kawan ketika mereka mengetahui saya lulus di arsitek, mereka mengatakan, serius Zurahmi lulus di sini gitu. Karena kenapa Bu? Dulu saya ketika bagian ngegambar, karena saya dulu hobinya tentang eksat. Betul. IPA ya backgroundnya, sains ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada PR, tulis jawaban saya ini udah tersebar untuk sains ya Bu ya, yang ini eksat tadi. Urusan menggambar, saya saling barter sama teman-teman. Gitu. Saya bilangin, boleh tugas saya tapi gambar sini minta tolong dibantu. Gitu. Nah, jadi ini yang saya juga tekankan kepada mahasiswa, bakat itu, kemampuan kalian menjadi seorang desain interior tuh tidak harus dimulai dari Bu, hobi saya ngegambar. Betul. Jadi, ada kan kita punya background itu, maksudnya saya sedikit merasakan itu gitu, waktu haruskah ketika kita masuk arsitek atau desain interior ini harus jago menggambar atau ternyata enggak ya? Tidak seperti itu. Jadi memang berproses ya Bu untuk menjadi seorang desain interior ataupun arsitek sampai saat ini yang saya rasakan memang butuh pengalaman, waktu yang terus berjalan, dan kadang sepak terjang, dan kadang-kadang juga kita dibantah ya Bu. Maksudnya di sini kadang-kadang di awal kita di underestimate bahwa karya kita ini tidak layak gitu. Nah, jadi seiring berjalan waktu kita terus mengeksplor kemampuan kita, dan jangan pernah, selalu saya bilangin ke mahasiswa, ketika kamu berpikir kecil, maka energi negatif itu akan menguasai diri kamu gitu. Jadi kalau kamu terus berpikir kamu itu layak dan mampu, energi itu terus akan bangkit, dan Allah akan terus mempersamai kamu hingga ya Allah akan melayakkan kamu menjadi seorang desainer yang handal seperti itu. Gitu, Bu, ya. Jadi ini memang saya sedikit lagi dicurhat ya Bu ya. Jadi dulu ketika saya kuliah, mungkin kemampuan ngegambar saya juga di atas rata-rata, di bawah rata-rata gitu. Waktu ketika baru mulai ini dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Saya juga masih slow motion, dan prestasi saya juga di S1 masih biasa-biasa aja. Tapi mungkin ada satu hal yang dosen ngeliatin saya, mungkin kegigihan gitu. Betul, harus gigih ya, terus mencoba gitu ya, harus Bu. mencoba dengan kemampuan saya yang awalnya anak kampung gitu mungkin ya. Jadi anak kampung nih jangan pernah menganggap anak kampung ya anak kampung gitu. Jadi ketika kamu mampu menggali segala kemampuan kamu, terus belajar, apalagi di zaman sekarang kan media sosial kan cukup gampang ya Bu ya. Betul sekali. Pinterest misalnya seperti itu dia, Instagram betul. Kita bisa ngeliat referensi desain. Kalau di zaman kita dulu kayaknya agak susah mendapatkan ide-ide brilian untuk menghasilkan sebuah produk ruang yang bagus gitu. Tapi karena sekarang ya cukup mudah, sehingga saya memberikan semangat buat mahasiswa, jangan pernah menyerah, jangan pernah mungkin untuk ya
untuk bangkit ya menjadi seorang desainer handal tuh ya semua butuh proses kayak gitu. Sekali. Bu, itu mungkin yang satu hal yang bisa kita tangkap hari ini, bahwa untuk menjadi dan masuk ke prodi desain interior ini tidak selamanya harus jago menggambar dulu. Benar. Bu ya, karena mungkin ada persepsi-persepsi itu di kalangan teman-teman, saya nggak suka menggambar atau saya tidak punya bakat tadi ya, kalau kata-katanya bakat. Ini sudah terbukti ke Ibu Surami tadi sudah membagikan pengalamannya bahwa memang yang paling penting adalah terus mau mencoba gitu ya, kegigihan tadi itu ya, dan mau belajar gitu. Kalau tadi kita bicara soal mata kuliah yang akan diambil mungkin di semester awal itu, apakah nanti ada misalnya menggambar itu ada mata kuliah tersendiri begitu Bu? Iya, di semester awal kan pasti kita ada pembekalan dulu ya, betul, Bu ya. Betul. Jadi nggak ujuk-ujuk mahasiswa itu harus mereka ngedesain sebuah studio yang hunian ataupun berbagai macam project-project interior yang betul. lebih besar. Mereka juga awalnya berikan pembekalan seperti misalnya ada tridharma, dasar mendesain, kemudian bagaimana mereka mempelajari material-material produk seperti itu. Nanti mereka juga akan diajarin tentang fisika bangunan gitu. Wow. Jadi semua di awal tuh ya mereka akan dibina dengan ilmu-ilmu dasar terlebih dahulu. Jadi setelah di semester 3, keempat dan selanjutnya itu baru menjurus ke jurusan desain interiornya. Sehingga saya yakin tidak ada yang tidak mungkin betul. Ketika kita terus belajar. Jadi dengan ilmu-ilmu awal itu mampu mengasah kemampuan para mahasiswa untuk terjun menjadi seorang desainer interior insyaallah. Betul. Tentang sekarang kita mungkin mencoba ke arah seni budaya. Kita kan di ISBI ini ya, Institut Seni Budaya Indonesia Aceh ini, dan mengaitkannya dengan desain interior yang ada di sini. Pembeda kita sebenarnya apa sih Bu dengan prodi-prodi desain interior yang mungkin bentukannya tidak ada di bawah seni budaya gitu. Kita kan secara institut ini seni budaya. Apakah memang mungkin nanti penjurusannya atau kita lebih melihat desain tradisional yang ada di Aceh atau seperti apa ini Bu? Memang kalau kita lihat perkembangan teknologi maupun perkembangan desain interior ya Bu ya, sekarang lebih identik pada modern. Nah, jadi nggak bisa kita hindari ya. Jadi semua apa-apa itu berbaur dengan modern. Nah, jadi juga kita harus yang kita selama ini kita jelaskan ke mahasiswa, kita boleh aja gitu, mengambil karya-karya modern, tapi kita juga tidak lupa bagaimana budaya adat istiadat maupun kebiasaan masyarakat setempat, sehingga ketika kita menghadirkan sebuah desain interior itu mereka tidak kaget gitu menggunakan produk yang mereka hadirkan. Jadi desain interior ini ilmunya banyak Bu. Jadi tidak hanya sekedar ngedesain, mereka juga mampu mengkaji bagaimana budaya, secara psikologi juga mereka harus mampu memahami seperti itu. Bahkan profesi-profesi yang ada di dunia ini, jadi seorang desainer interior ini harus mampu mempelajari seperti itu. Gitu. Misalnya kayak kita ingin membangun seorang buat ruang rumah yang di dalamnya tuh ada ulama misalnya gitu. Jadi kita juga harus mengkaji kebiasaan-kebiasaan ulama ini seperti apa, seperti itu. Jadi sehingga kebutuhan ruangnya itu juga menyesuaikan terhadap baik tadi ya kayak saya bilang tadi Bu, adat istiadat juga kita kombinasikan seperti itu. Oke, betul Bu ya. Nah sekarang tadi kita udah singgung sedikit, tapi mungkin kita akan kenapa mahasiswa calon-calon adik-adik yang kemudian akan memilih desain interior itu di ISBI Aceh. Kenapa mereka kemudian kita kan punya banyak desain interior nih di universitas-universitas yang lain mungkin. Apa yang menjadi pembeda kita di ISBI Aceh ini Bu? Desain interior di bawah ISBI Aceh. Kalau kita tertuju kepada mahasiswa Aceh ya khususnya pertama, kalau saya selalu mensosialisasikan bahwa desain interior ISBI Aceh ini adalah satu-satunya desain interior yang ada di Aceh maupun bagian Sumatera, di mana kita ini satu-satunya kampus negeri. Nah, jadi ini kita kalau di kampus lain yang ada di Aceh kan mereka lebih ke arsitek ya Bu ya. Betul. Nah, tapi kalau kita ini di bawah jurusan desain interior, prodi kita maksudnya prodi desain interior ini di bawah jurusan seni rupa dan desain di ISBI Aceh. Jadi kalau di kampus lain mereka lebih
dekat dengan teknik, kalau kita lebih berkaitan kepada seni dan budayanya. Betul, seperti itu. Itu akan mengangkat seni budaya yang ada di Aceh ini dan membawanya ke dalam desain interior, dan tadi mungkin menggabungkannya dengan modern, gitu, benar. Bu ya. Nah sekarang terus tadi kita juga sudah berbicara tentang bahkan untuk menjadi desain interior itu dia akan prospek kerjanya seperti apa. Saya mungkin akan menanyakan kalau misalnya setelah mendapatkan, nanti gelarnya gelar apa ya Bu di belakang nama teman-teman ini? MDS Bu. MDS. SDS ya? Iya benar. Sarjana Desain SDS gitu ya. Oh jadi nanti gelarnya bla 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 SDS di belakangnya, seni desain. Seperti itu ya. Nah ini kalau memiliki gelar ini, dan kita bicara tadi tentang praktisi, Ibu Surahmi sendiri merupakan seorang praktisi. Mereka akan bekerja seperti apa sih Bu? Dia maksudnya mungkin tadi sudah dikatakan bisa kerja di bidang apa saja, tidak mesti masuk ke pemerintahan, bisa jadi entrepreneur. Mungkin yang adik-adik ingin ketahui lebih lanjut adalah saya misalnya kalau keluar nanti setelah S1, tentu tadi ada yang dikatakan ada di desain karya, tapi bentuk desainnya seperti apa dan kira-kira mungkin bisa masuk ke bidang-bidang, mungkin apakah bisa masuk langsung ke agensi-agensi arsitektur yang ada atau seperti apa? Ya mungkin untuk mahasiswa yang fresh graduate ya Bu ya. Betul. Untuk tahap awal kan sekarang sulit untuk memperoleh pekerjaan. Nah tapi bagi saya seorang desain interior itu tidak sulit untuk mereka memperoleh pekerjaan. Kenapa gitu ya? Seperti saya jelaskan kemarin di awal saya tamat kuliah, saya tidak langsung kerja di perusahaan, tapi dimulai dengan sebuah karya yang saya terus upload di media sosial. Jadi dimulai dari karya-karya yang saya upload itu kan jadi banyak teman-teman yang ngelihat rupanya Zura bisa ngedesain seperti itu gitu. Jadi dimulai dari situ mereka meminta saya membuat sebuah produk-produk kecil seperti itu. Jadi, bisa ingat nggak Kak, mungkin diceritakan apa bukan pekerjaan pertama atau proyek pertama yang kemudian menghasilkan uang pada saat itu? Bisa dibagi nggak waktu itu proyek setelah mendapatkan lulus ya, setelah itu seperti apa gitu proyek pertama yang kemudian mendapatkan hasil uang gitu ya? Mungkin kalau yang mungkin setelah saya selesai kuliah ada sebuah proyek kecil yang bagi saya itu cukup memiliki pengalaman yang luar biasa dan terkenang gitu. Betul. Saya diminta ngedesain interior ruang hijab, jualan hijab. Oh oke. Jadi ini toko ya? Ya dia atau shop atau seperti apa? Bukan toko tapi kayak apa ya? Stall gitu atau stand di sebuah pameran. Dia toko tapi apa ya Mbak namanya? Dia di sebuah mall dia di sebuah mall, jadi ukurannya sekitar mungkin 2x3. Dia minta saya untuk ngedesain ruang sholat, astagfirullahaladzim, ruang sholat, ruang apa? Hijab ya, tadi jual hijab ya? Iya, jadi waktu itu saya diminta untuk ngedesain, dia jualan hijab gitu ya, jadi ukurannya sangat kecil, 2x3. Jadi dia minta saya mencoba di sini ada rak jualan, di sini tempat penyimpanan gitu. Jadi waktu pertama saya nunjukin gambar dia langsung oke gitu. Jadi dia excited banget dengan hasil karya saya dan saya nggak kebayang gitu. Jadi awal-awal sekali tamat kuliah dia minta saya desain interior. Jadi saat itu Bu saya dibayar 500.000 dulu. Wow, ya tapi itu beberapa tahun yang lalu. Iya, itu di awal-awal itu adalah proyek pertama ya. Di awal-awal tuh 500.000 meskipun kalau sekarang misalnya sih dibayar 500.000 saya nggak mau. Ya jelas ya, tapi itu kan proyek pertama itu ya sebagai betul. Dibayar 500.000 tuh saya saya ngerjain beberapa jam Bu. Jadi 1 jam saya ngedesain itu terus saya tunjukin sama dia kemudian saya lanjutkan detail. Jadi bagi saya, wow, ini desain interiornya bukan pekerjaan yang sembarangan seperti itu kan. Jadi ilmu kita ini bisa ketika kita upload menghasilkan uang. Betul Bu, itu tadi kan yang katakan saya cuma mengerjakannya mungkin
kurang lebih 1,5 jam ya. Tapi kan belajarnya lama ya. Untuk bisa mengerjakan itu 1,5 jam, sepertinya. Jadi waktu itu adalah diminta untuk mendesain sebuah stall mungkin ya, stall penjualan hijab gitu ya. Dan itu dilakukan, didesainlah pada saat itu, dan nanti gambarnya diberikan kepada yang ini. Nah nanti arsiteklah yang kemudian akan mengambil hal ini ya dan menjadikan itu seperti itu ya. Kalau ini nggak bermain lagi arsiteknya, jadi udah full seorang desain interior yang merancang nanti peletakan lemari seperti apa. Seperti itu. Bahkan sampai peletakan. Jadi nanti akan ada hadir di tempat untuk bisa melihat itu semua ya. Benar. Jadi waktu itu jadi bentukannya ini saya hanya ingin menyamakan persepsi ya, karena saya orang awam mengenai desain interior ini. Jadi kalau misalnya saya mau meng-hire misalnya ya seorang desain interior, saya misalnya saya ada ruangan nih di rumah misalnya, ruangan ini saya mau jadikan ruang tamu gitu ya misalnya. Saya kemudian akan menyewa jasa seorang desain interior untuk menentukan letak atau seperti apa Bu, itu saya harus menentukan letak dan sebagainya, atau mulai dari gambar sampai nanti dia selesai, atau seperti apa bentuk proses kerjanya mungkin? Ya ini jadi tahapan-tahapan yang cukup menarik sebenarnya. Jadi kalau misalnya untuk bagi pemula, kayak saya dulu ya pemula ya. Jadi kita ada project, saya hanya sebatas ngegambar. Jadi ngedesain terus kita tunjukin ke klien, dan klien memiliki mungkin tukang ya di situ yang mereka yang nanti akan menerjemahkan gambar kita ke dalam produknya itu. Tapi gambar tadi aja itu waktu beberapa tahun yang lalu itu 500.000 ya gambar aja ya. Nah terus kalau sekarang prosesnya misalnya sekarang sudah tidak seperti itu lagi Bu. Jadi mereka nanti meminta saya ngedesain, kemudian setelah ngedesain ya saya kan akan mengeluarkan rincian misalnya. Jadi level mahasiswa ini ada tahapan-tahapannya. Pertama mereka mungkin seorang drafter dulu ya. Kita sebutnya drafter ya. Jadi boleh menjadi drafter dulu ya. Jadi mereka seorang drafter dulu menerjemahkan gambar dari seorang desainernya dulu gitu. Karena kan fresh graduate ini masih baru gitu ya. Jadi nanti menerjemahkan gambar dari seorang desain interior ini diterjemahkan oleh seorang drafter. Setelah mereka lulus tahapan drafter, jadi mereka sudah memahami detail gambar gitu. Bagaimana ukurannya, terus misalnya apa saja material yang digunakan. Nah, setelah mereka selesai terhadap drafter ini, mereka naik lagi tingkatnya. Baru mereka menjadi seorang desain interior itu tadi. Kalau jadi desain interior dia akan ada ini, sudah tadi disebutkan rincian dan sebagainya. Jadi misalnya kalau drafter ini mereka tidak memiliki kemampuan ngedesain. Mereka hanya bisa menerjemahkan gambar dari seorang desain interior tadi gitu kan. Jadi seiring berjalan waktu, kan mereka pasti naik tingkat gitu ya. Dengan pengalaman tadi ya. Dengan pengalaman, mereka memahami, nanti ukuran buat meja seperti ini. Karena ngedesain itu nggak hanya, kalau sekarang kan banyak aplikasi-aplikasi dari AI, misalnya kamu pingin ngedesain gampang tinggal ngedownload gitu. Padahal itu nggak semudah seperti itu gitu. Jadi karena seorang desainer ini punya taste, dia harus memahami bagaimana secara ergonomi dari ukuran meja. Meja ini harus ketinggian misalnya 70 cm. Jadi ilmu-ilmu ini yang harus mereka punya seperti itu. Jadi nggak segampang dari program-program AI yang mereka lihat di sosial media. Jadi setelah mereka memahami itu dari seorang drafter, baru mereka menjadi seorang desain interior nanti yang mereka yang akan meng-hire dan jadi leader lah ya, mengelola sebuah project design. Betul. Jadi setelah desain interior ini kan mereka setelah sudah mereka mampu, baru nanti naik konsultannya gitu. Jadi dia memiliki media jasa ya Bu ya, untuk kalau misalnya ada klien-klien yang ingin ngedesain. Setelah jadi konsultan nanti lebih besarnya lagi ada sebagai kontraktornya. Gitu. Jadi bisa naik tadi ya tingkatan. Jadi yang sebenarnya yang menarik bagi saya ya Bu Zurami, saya ini melihat di Aceh ini kan sangat banyak coffee shop ya. Kalau saya melihat nih, dan coffee shop ini kan semakin kemudian menjamur dan sangat ramai kalau di Aceh ini. Dan sebenarnya yang kalau tadi dengan penjelasan Ibu Zurami ya tentang bagaimana seorang desain interior ini bisa kemudian masuk menjadi drafter dan kemudian masuk nanti menjadi ini kan sekarang orang-orang tuh dengan adanya media sosial dan sebagainya, kafe-kafe yang estetik itu sepertinya menjadi
jualan yang sangat baik ya, sehingga mungkin coffee shop yang ada di atau warkop yang ada di Aceh ini sedang membenah diri sebenarnya untuk kemudian melakukan renovasi dan sebagainya gitu. Dan ketika renovasi itu terjadi, teman-teman dari desain interior ini dibutuhkan tentu saja Bu ya. Mungkin Ibu sebagai praktisi punya teman atau pernah mengambil sebuah proyek tentang mendesain sebuah kafe atau dan sebagainya gitu, tentang membuat sebuah tempat bisnis menjadi lebih estetik. Nah itu apakah itu ranah kerja dari teman-teman yang akan masuk ke desain interior atau seperti apa Bu? Iya benar, itu merupakan ranah kita ya Bu ya. Dan sekarang saya juga selalu memberikan semangat ke mahasiswa meskipun di dunia serba modern ini ketika owner ingin mengaplikasikan sebuah, saya pengen ruangan seperti ini gitu kan dengan gampang googling gitu kan, nanti coba diaplikasikan dengan langsung ke tukangnya. Tapi saya selalu menjelaskan ke mahasiswa akan ada perbedaan level hasil karya ketika kamu seorang desain interior dengan orang yang hanya sekedar ambil ide-ide itu berdasarkan dari Pinterest ataupun dari dunia internet lah seperti itu. Betul. Kenapa seperti itu Bu? Karena saya juga memiliki pengalaman seorang praktisi gitu ya. Jadi ketika mereka mencoba mengambil karya-karya kami dan kemudian mereka mencoba mengaplikasikan ke dalam karya mereka, jadi kan ada miss seperti itu. Jadi betul. kita lihatin, saya bilang itu karya kita dulu kan. Kenapa kita? Karena maksudnya kita dekat sama mereka gitu kan. Saya lihat itu karyanya karya kita yang diambil. Karena dia bukan seorang desain interior, pasti kualitasnya akan berbeda seperti itu. Ketika kita coba kalau desain interior ini detail Bu, 1 senti aja kita tahu. Betul. Jadi, kalau lihat sebuah ruang langsung tahu ya, betul. Kita ngeliatin posisi ruangannya itu layak atau tidaknya digunakan tuh kita tahu seperti itu kan. Jadi sehingga saya bilangin lagi mengingatkan ke mahasiswa, kalian jangan pernah takut seperti itu. Jadilah seorang desainer yang memiliki unik dan juga kalian mampu menjadi orang yang beda seperti itu. Jadi caranya seperti apa? Teruslah berinovasi, menghasilkan karya-karya terbaik. Jangan pernah mau hanya sekedar modal warehouse gitu kan. Jadi kan kami ada nama produk aplikasi namanya seperti aplikasi media digital ya Bu ya. Jadi kalau misalnya pengen mau gampang, mungkin mereka nge-download warehouse, kemudian coba mengaplikasikan sebuah desain, itu akan berbeda taste-nya gitu. Dengan kamu yang benar-benar menggali kemampuan desain interior kamu, kemudian mencoba mengaplikasikan dari sebuah karya, itu akan berbeda. Betul. Kenapa saya berani ngomong? Karena saya sudah melewati tahapan-tahapan ini tersebut, sehingga saya bisa berkarya dalam dunia desain interior seperti itu. Tadi kita bicara kembali tentang mata kuliah, kan hari ini tadi ada desain eksplorasi ya. Dan mungkin boleh tadi juga dikatakan bahwa di tahap-tahap awal akan ada bentuk diajarkan untuk menggambar dan sebagainya. Mungkin Bu Surahmi bisa menilik sekarang dan melihat mata kuliah seperti apa sih yang akan dipelajari oleh teman-teman yang tertarik dengan desain interior. Saya mau masuk nih menjadi desain interior karena mungkin saya menggambarnya belum terlalu bisa gitu. Nanti pada saat itu saya akan diajarkan ya mata kuliah apa sih yang akan mengajarkan saya untuk menggambar misalnya. Nah sekarang mungkin bisa kita lihat sedikit tentang 1-2 mata kuliah. Tadi sudah dijelaskan, satu tentang desain eksplorasi ya, eksplorasi apa yang akan tadi telah dijelaskan. Mungkin mata kuliah yang akan menarik gitu, nanti kita akan, atau mungkin tadi juga sempat dikatakan ada yang tentang AI, itu apakah mereka akan diajarkan juga untuk menggunakan aplikasi-aplikasi itu nanti pada saat masuk di prodi desain interior ini. Ya benar. Jadi mahasiswa itu kan di awal-awal mereka tidak langsung ngedesain ataupun masuk ke studio tahapan yang lebih tinggi ya Bu ya. Jadi mereka dikenalkan dulu seperti Dwi Matra, nanti ada namanya teknik dasar menggambar. Bahkan ada teknik dasar menggambar. Itu ada satu mata kuliah ya. Jadi tenang saja kalau saya yang mau masuk, yang tidak ada itu ada teknik dasar menggambar ya. Oke. Jadi mahasiswa yang kayak saya dulu ya Bu ya, di awal. Kayak saya juga misalnya. Kayak saya di awal dulu tidak memiliki kemampuan ngegambar, nggak kebayang posisi saya sampai sekarang ini. Dulu diajarkan oleh Dr. Patus almarhum, jadi beliau mengajarkan saya menggambar teknik
dari awal tarikan garis seperti itu. Itu akan ada dipelajari semua. Jadi tenang saja teman-teman ya. Saya takutnya tadi ketika ini desain interior ini harus jago menggambar apa dan sebagainya. Bagaimana dengan aplikasi, Bu? Apakah sekarang ada aplikasi yang bisa digunakan untuk melakukan itu? Iya, pastinya Bu. Jadi kita nggak melulu menggunakan teknik-teknik dasar manual ya. Betul ya. Itu kan sekarang itu kita pikirnya manual ya. Misalnya, saya juga mengingatkan ke mahasiswa, ketika kamu hanya jago dengan menggunakan freehand, kamu juga tidak akan mampu bersaing dengan para desainer interior yang sekarang tuh sudah serba teknologi. Betul sekali. Meskipun kemampuan kalau saya pribadi mungkin menggunakan tangan saya agak kaku, tapi saya lebih di bagian teknologinya seperti itu. Dan itu akan dipelajari oleh teman-teman. Ada mata kuliahnya Bu? Nanti ada mereka seperti misalnya pelajaran ada nanti mereka belajar SketchUp, mereka belajar AutoCAD, seperti itu. Nanti bagaimana mereka belajar rendering seperti itu. Itu semua ya. Level-levelnya Bu. Untuk semester 1, semester 2, semester 3. Betul, tentu saja. Kita tadi mulai dengan freehand dulu ya. Freehand. Pensil dan kertas. Kita mulai dengan manual. Tadi ada teknik dasar menggambar misalnya ya. Nanti kemudian naik menggunakan teknologi ya, ada SketchUp. Seperti itu. Oke. Dan itu semua akan kita pelajari di sini. Fasilitas kita untuk melakukan itu kan kalau misalnya kita mau SketchUp apa dan sebagainya, apakah kita mempunyai itu di SBY Aceh ini Bu, di desain interior SBY Aceh? Alhamdulillah kita punya studio ya Bu ya. Nanti di situ mahasiswa juga disediakan ada komputernya, ada juga kita punya alat 3D printer. Tentu saja itu yang penting sekarang Bu ya. Jadi mahasiswa insya Allah akan dimudahkan dengan berbagai macam alat-alat yang ada di ISBY Aceh ini. Seperti itu sudah bisa digunakan oleh mahasiswa yang saat ini Bu ya. Alhamdulillah sudah digunakan mahasiswa sehingga yang memberikan kemudahan gitu kan untuk mahasiswa kita ini kan sudah paling tingginya di semester kelima. Jadi mereka sudah menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut. Betul sekali. Wah, sangat menarik ya. Ini kalau kita lihat tentang tadi kita udah bicara soal mata kuliahnya seperti apa saja. Kemudian kita lihat prospek kerjanya mungkin nanti bentukannya seperti apa. Sekarang mungkin Ibu Zurami bisa memperkenalkan sedikit tentang teman-teman pengajar yang ada di desain interior sendiri, mungkin bisa diperkenalkan mereka biasanya lulusan apakah sama dengan Ibu Zurami yang semuanya desain interior dari arsitek dari ST atau seperti apa mungkin ini akan diajarkan oleh siapa nih, kan biasanya kalau kita mau masuk nih siapa yang akan jadi pengajar saya gitu ya. Kita ini ada 9 dosen ya Bu ya di prodi desain interior, mana background asal dari mereka kuliah berbagai macam, baik itu dari Indonesia maupun dari luar negerinya. Ada yang luar negeri. Ada luar negerinya juga. Kalau saya tamatan dari Universitas Diponegoro Semarang, kemudian ada dari ITB, ada dari Australia juga ada, kemudian dari Surabaya juga ada, dan alhamdulillah kita ini juga dosen-dosennya juga ada dosen doktor, dosen S3-nya seperti itu kan. Jadi sudah ada dokter ya yang akan mengajari teman-teman yang akan nanti masuk. Akan mensupport ya, mendukung adik-adik agar lebih lancar dalam proses belajar seperti itu. Betul. Dan yang terpenting adalah mereka adalah orang-orang yang betul sebagai pengajar tapi juga melakukan praktisi dan penelitian di luar di luar segi pengajaran yang dilakukan di dalam kelas ya. Nah, mungkin sedikit tentang kesenian dan desain interior Bu ya, karena kita kan mau tidak mau kita ini kampus seni. Tadi kalau Bu Zurami sudah sempat mengatakan bahwa tidak selamanya kita memang mungkin sekarang fokus kepada modern ya, tapi desain interior di Aceh ini kan sebenarnya kuat Bu ya. Kalau saya melihat bahwa ada sisi-sisi tradisional yang ada di dalam di dalam tradisi di Aceh ini, yang kemudian apakah itu bisa dimasukkan ke dalam entahlah, mungkin saya bukan praktisi soalnya ya, jadi Bu Zurami yang akan menjawab tentang ini. Misalnya desain-desain kantor pemerintahan sekarang ini walaupun ke arah modern, bukankah mereka ingin mengambil ciri khas dari kesenian Aceh ini, dan peran kita di Institut Seni Budaya Indonesia Aceh sebagai desain interior ini seperti apa Bu?
Menurut saya pribadi ya Bu ya, desain interior ini bukan seperti jurusan-jurusan yang lain yang kaku seperti itu. Nah, jadi ini kita hadir itu tercipta dari atas seni-seni yang ada, baik itu dalam pikiran, dari penglihatan, kemudian kita mencoba mengaplikasikan dalam sebuah bentuk karya yang kemudian kita olah gitu kan. Jadi ini peran dari seorang desain interior ini memang nggak lepas dari kebudayaan. Jadi misalnya kita membaca kebudayaan itu kan kalau misalnya orang menari, mereka mencoba mengaplikasikan ilmu mereka tuh dari gerakan. Betul. Nah, kita ini orang desain interior, ketika kita memiliki nilai seni, maka seni ini yang kita mencoba aplikasikan ke dalam sebuah desain. Misalnya kita ingin menghadirkan sebuah seni ukir misalnya gitu kan, nanti kita bisa mencoba aplikasikan karya-karya kita itu diaplikasikan dalam sebuah panel, ataupun misalnya produk-produk meja-meja ini kan kita punya tema gitu. Jadi nggak sembarangan meja-meja kayak meja modern ya petak-petak, tapi bisa kita kombinasikan nilai-nilai seni itu dicurahkan dalam sebuah karya tersebut gitu. Dan itu yang menjadikan kemudian kenapa desain interior di ISBI Aceh ini itu kalau menurut saya ya sangat, tadi salah satu-satunya negeri tentu saja yang akan ada desain interiornya, tapi yang paling penting adalah di mana ketika ilmu eksakta itu bertemu dengan seni, dan di ISBI Aceh lah yang kemudian bisa tadi sudah sempat dikatakan dengan sangat gamblang bahwa itulah yang terjadi di ISBI Aceh ini gitu. Kita mempelajari bentukan-bentukan nilai dari desain interior itu, tapi dengan value-value kesenian dan arts ya yang ada di sekitar kita tentu saja, yang ada di ISBI Aceh ini ya. Iya benar Bu. Jadi apapun yang ada di benak kita, misalnya kayak saya nih lagi ngedesain sebuah klinik misalnya gitu kan. Betul. Ketika ingin saya mengcombine nilai-nilai budaya, dibilang saya pengen seperti ini gitu. Jadi saya cuma menerjemahkan dari karakter-karakter budaya tersebut saya hadirkan ke dalam sebuah desain gitu. Jadi misalnya dalam panelnya saya dibentukin nilai-nilai seni yang klien minta tadi, saya coba aplikasikan ke dalam sebuah bangunan. Misalnya dia minta, saya mau desain ruangan yang memiliki ciri khas dari tokoh ini gitu. Nah, jadi saya kaji lagi, tokoh ini seperti apa, seperti itu. Dan dengan ilmu-ilmu yang saya dapat, kajian-kajian mengenai tokoh tersebut, kemudian saya coba aplikasikan ke dalam sebuah produk desain saya tersebut. Betul sekali. Jadi memang tidak terlepas dari kesenian ya, entah itu dalam bentuk modern, dan tentu saja sekarang karena dengan adanya teknologi dan sebagainya, desain-desain tradisional itu kemudian kembali diangkat dan dia berkolaborasi dengan desain modern yang ada. Bu ya. Mungkin satu hal yang bisa kita mendapatkan, atau pertanyaan saya selanjutnya lebih ke arah setelah nanti tadi kita bicara soal mata kuliah, kita bicara soal pengajar tadi ya, sudah ada yang menjadi praktisi dan sebagainya, perpaduan antara seni desain ini. Pertanyaan saya selanjutnya adalah bagi adik-adik yang mungkin masih punya ketakutan gitu ya, saya bisa nggak ya nanti masuk ke sini, nanti mungkin kuliahnya susah atau apa seperti apa gitu. Saya mungkin mau meminta Ibu Surahmi untuk meyakinkan sekali lagi teman-teman yang menonton podcast kita yang mungkin sudah ada keinginan nih gitu ya, ingin mencari tahu desain interior di ISBI Aceh itu seperti apa sih gitu. Tadi kita lihat mereka yang masih punya ketakutan mungkin saya tidak, tadi kalau menggabak sudah di ini ya, bagaimana dengan misalnya tapi saya kan tidak punya jiwa seni misalnya, atau nanti mungkin akan ada terlalu banyak kita bicara tadi soal ukuran misalnya ya, harus tahu lah tentang matematika apa dan sebagainya. Mungkin ada biasanya ya kalau teman-teman mau memilih jurusan kan ada ketakutan seperti itu, mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman apa bentukannya nanti seperti apa, dan apakah ketakutan itu mungkin ya itu tidak valid untuk kemudian memilih desain interior ini. Ya, ini pertanyaan cukup menarik ya Bu ya, karena kenapa banyak sekali saya nemukan adik-adik yang di luar sana ketika mereka ingin mengambil desain interior bertanya,
kalau jadi desain interior itu matematikanya harus jago nggak ya? Nah, Katanya betul. seperti itu. Nah, Nah, itu. jadi sangat berbeda ketika Anda menjadi seorang arsitek gitu. Jadi kalau arsitek ilmu teknik itu kan lebih dalam, Bu. Dipelajari bagaimana ilmu tekniknya seperti itu. Jadi kalau misalnya desain interior nih ya seni lah ya, Bu ya. Jadi kamu bisa mendesain, mengaplikasikan semua apa yang di benak kepala kamu itu dicurahkan ke dalam sebuah karya. Jadi sebebas itu. Jadi gitu. Tapi tetap nilai-nilai ergonomi itu harus kamu pikirkan, misalnya ukuran seperti itu. Jadi yang pertama nggak harus pintar matematika. Nah itu ya, karena kan dibentukannya itu turunan dari arsitek, Bu ya. Wah gimana, Bu? Jadi teman-teman yang background sosial tentu saja terbuka, Bu ya. Iya benar. Tentu saja terbuka ya. Jadi Bu, saya udah nggak belajar matematika misalnya karena ngambilnya sosial atau mungkin di bahasa sekarang gitu. Tapi ternyata tidak, Bu ya. Itu karena kita belajar ilmu hitung paling di mata kuliah fisika bangunan itu pun tidak begitu detail layaknya jurusan teknik ya, Bu ya. Betul. Dasar-dasarnya masih tetap ada, tentu saja ya, Bu ya. Nah, tapi kalau kalau kami di teknik dulu saya udah belajar matematika, itu ada memang mata kuliahnya matematika. Betul. Kalau matematika teknik gitu. Oh, gitu. Kalau di desain interior kita nggak ada, Bu. Oh iya, jadi lebih soft gitu ya. Betul sekali. Ini nih mungkin ketakutan. Jangan sampai ada yang berpikiran bahwa desain interior ini memang harus seperti arsitek yang mungkin turunannya harus dari sains gitu, Bu ya. Jadi dia lebih ke seni. Itu sangat baik, Bu ya. Tadi pertanyaan tentang tidak harus tahu matematika apa dan sebagainya. Itu akan dipelajari tentu saja yang dasar, tapi kita akan lebih mengeksplor tentang taste-nya tadi ya. Benar. Tapi bukan berarti mereka tidak paham dalam hitungan ya, Bu ya. Jadi mereka juga ya bukan seribet dalam dunia teknik sipil, arsitek mereka harus memahami bagaimana gaya, itu enggak seribet itu gitu, karena desain interior ini kan bagian dari arsitek. Jadi lebih softnya lagi seperti itu, sehingga kalau saya menyampaikan kepada calon-calon adik-adik mahasiswa yang berminat di desain interior ini, jangan pernah takut ketika kalian tidak memiliki kemampuan berhitung yang super besar lah ya. Betul Tapi sekali. kalau misalnya menghitung zaman sekarang ini kan kayak misalnya ada project gitu, Bu Zurahmi tolong hitung ini kira-kira berapa budgetnya. Itu kan nggak seribet menggunakan rumus kayak Pitagoras gitu ya. Jadi betul sekali ya. Dan semuanya sudah ada aplikasi tadi, Bu. Sudah ada aplikasinya seperti itu. Dan kemudian juga saya ingin mengingatkan kepada para calon-calon desain interior nantinya, jangan pernah takut ketika kalian tidak memiliki kemampuan gitu, karena kemampuan itu akan bisa kalau diasah gitu kan. Kenapa saya berani ngomong ya, karena saya sudah merasakan melewati tahapan-tahapan yang ketika saya di underestimate, saya dibilang saya tidak layak menjadi seorang desain interior maupun arsitektur tuh sudah saya ngelewatin gitu. Betul ketika saya mungkin dianggap cuman apa sih Zurahmi ini karya-karyanya dulu saya teringat kali, Bu, waktu kuliah saya pernah dibilangin kamu gambar kayak gudang katanya gitu. Dilempar karya saya sempat kayak frustasi ya, Bu ya. Saya bilangin sama orang tua kayaknya Jurat tidak passion di sini ya. Oh, nah kata-kata tidak passion itu ya. Iya, saya pengen keluar aja lah, saya bilangin gitu. Jadi mau kemana? Ke FKIP olahraga. Gitu. Langsung yang ke fisik ya. Iya. Padahal ternyata itu semua bagian dari proses. Iya, gitu. ternyata setelah kita gali kemampuan kita, yang terus ketika misalnya kita dihina, jangan kalau pesan orang tua saya selalu bilang, Bu, ketika kamu ditekan layaknya per itu ditekan dia akan berikan tekanan balik seperti itu. Jadi ditekan kamu akan lompat seperti itu. Kamu dijatuhkan, jadikan jatuhan itu buat kamu memiliki gerakan semakin banyak ke depannya. Itu yang terus saya rekam di dalam benak saya ketika misalnya saya dianggap kamu nggak layak Jura menjadi apapun seperti itu. Terus saya berikan energi positif kepada diri saya kan insya Allah layak dan mampu menjadi seorang desainer handal yang nantinya akan menjadi mungkin desainer terbaik. Oh ya, dulu saya pernah tercatat, Bu, sebagai desainer terbaik anak muda Indonesia di Jakarta. Seperti itu. Nah tapi tadi dimulai dari yang dilempar itu, Bu, ya. Seperti itu. Betul sekali. Oh wow. Jadi teman-teman, yang paling penting adalah tadi kita sudah gali tentang bagaimana prospek kerja, kita sudah gali tentang mata kuliah yang kemudian akan dipelajari nantinya, dan mungkin staf pengajar yang tadi bukan cuman dari di
magisternya ada di Indonesia ini, tapi juga ada staff yang pengajar yang dari luar negeri ya. Oh iya, satu lagi kelebihan di ISB ini kita mahasiswa juga disupport ya Bu. Misalnya tidak hanya sekedar kita memberikan ilmu seperti itu. Jadi mahasiswa juga disupport dengan bahan-bahan praktikum yang ada di cover dari kampus gitu, sehingga bagi mahasiswa yang mungkin memiliki kekurangan dari segi finansial, kita juga mensupport bahan-bahan seperti betul, itu. karena ada bahan-bahan yang untuk mata kuliah tertentu Bu ya. Karena mungkin boleh diceritakan seperti itu, karena dulu saya pernah kuliah Bu, waktu ditanyain saya jurusan apa, jurusan arsitek, pasti orang tanya, orang tua kamu orang kaya ya? Nah betul, karena untuk melakukan bahan aja itu biasanya itu pricey agak mahal. Awalnya tuh saya terkaget, kok bisa dikatain harus anak orang kaya kuliah di arsitek gitu kan. Ternyata setelah saya lihatin, Masya Allah, memang hari per hari itu kita harus ngeluarin kertas, betul, pennya juga Masya Allah gitu. Bahan tadi Bu ya, bahan-bahan untuk praktikum kita berbicara Bu ya. Tapi alhamdulillah di ISB ini di cover Bu, jadi disupport lah kita gitu kan. Jadi mahasiswa dibantu, kemudian juga kita juga ada studio lab yang nanti misalnya mahasiswa memiliki keterbatasan, memiliki misalnya kayak komputer, betul. mereka bisa mengerjakan tugas-tugasnya tuh ya di lab itu seperti itu. Jadi nggak usah takut lah ya untuk adik-adik yang berminat di desain interior ISB Aceh ini. Layaknya saya dulu waktu kuliah dulu, saya ada ketakutan mampu nggak ya kayak gitu. Ini di ISB kalau saya lihat mungkin satu-satunya kampus mungkin mengcover dan mensupport gitu, supaya memberikan kemudahan dan kelancaran untuk adik-adik bisa belajar di sini dan mengakses pendidikan itu yang paling penting. Jadi tadi mungkin ketakutan tentang saya tidak bisa matematika, saya tidak bisa menggambar. Kalau memang adik-adik punya keminatan ke bagian itu, desain interior dengan tadi sudah dijelaskan berbagai macam prospek kerja yang ada ya, dan kedepannya tentu saja lebih banyak lagi Bu ya. Itu mudah-mudahan setelah mendengar podcast ini teman-teman bisa tercerahkan gitu ya, dan kemudian bisa memilih desain interior yang memang adanya di bawah kampus seni dengan berbagai tadi kelebihan-kelebihan yang sudah disampaikan. Ada mungkin final ini Bu, final comment sekali lagi. Yang perlu saya ingatkan ke adik-adik semua, desain interior ini bukan profesi yang cilet-cilet. Maksudnya kalau bahasa Indonesianya mungkin bukan profesi yang dikerdil gitu ya, maksudnya yang tidak ada posisinya di dalam masyarakat. Karena kenapa? Saya selalu bilangin ke mahasiswa, saya nunjukin karya saya ini. Betul. Kamu tahu nggak berapa karya saya dibayar untuk sebuah produk ini? Saya bilangin gitu. Itu hanya satu ruang di zaman dulu lagi Bu. Awalnya saya 500, naik entah setahun 2 tahun, saya dibayar sebuah karya aja, selembar karya itu 15 juta. Saya bilangin gitu. Jadi itu saya memberikan semangat ke adik-adik, karena kan mereka ini kan agar mereka juga kebuka ya Bu ya, wawasan mereka. Desain interior ini bukan profesi yang sembarangan. Kamu bisa menjadi seorang yang memiliki peran gitu terhadap perkembangan bahkan sebuah negara. Jadi karena desain interior ini, kalau melihat sebuah perkembangan peradaban sebuah negara, lihatlah dari perkembangan bangunannya. Kan, jadi perkembangan bangunan akan mempengaruhi dari peran seorang desain interior. Betul. Jadi ini keberadaan kita ini nggak hanya lingkup PNS ya Bu. Jadi tentu ada yang akan ke arah sana Bu ya. Jadi betul. Lebih luas lagi di sana. Mereka akan menjadi seorang desainer yang mengubah dunia ini menjadi lebih berwarna dan lebih berkualitas, serta memberikan nuansa yang berbeda ketika hadirnya seorang desainer ini tadi, seperti itu. Terima kasih. Itu tadi final comment dari Ibu Surami yang telah memperkenalkan kita dan memberikan kita insight ya tentang prodi desain interior di ISB Aceh. Dan nanti tentu saja kami mengundang teman-teman untuk bisa melihat dan mudah-mudahan bisa tercerahkan dengan semua tadi ya. Tidak mesti pintar matematika,
Nanti kita akan ajari menggambar dan bahkan kita adalah satu-satunya kampus negeri dengan desain interior, dan yang paling penting adalah di ISBI ini untuk bahan-bahan praktikum sendiri itu di cover oleh kampus. Itulah tadi podcast kita pada hari ini. Terima kasih telah menyaksikan podcast kita Wareh Seni Budaya di podcast Madrah. Assalamualaikum.